Jarum jahit itu gambar-gambar jarum jahit jenis-jenisnya banyak di situ di buku, tinggal dibuka aja. Jadi jarum jahit itu bentuknya melengkung bagian besar. Ini yang nyambung sama benang. Ya, itu kalau dibuka yang tadi itu kalau dibuka itu bentuknya kayak gini, nyambung sama benang. Jarum sama benangnya nyambung langsung. Kalau yang ini terpisah, ada lubang jarumnya di belakang. Ini yang nanti kita pasangkan benang. Jadi nanti kalian menemukan mana ada yang jarum sama benangnya terpisah, ada yang nyambung. Gitu ya. Iya. Gunting pesta atau gunting perban. Apa ciri-cirinya? Ujungnya tombol. Gunting benang. Ciri-ciri gunting benang itu apa? Nih. Kelihatan apa enggak? Ya, ada cekungannya. Itu ujungnya itu cekung. Ini namanya gunting benang. Ini fungsinya buat membawa jarum atau disebut dengan nalpuder. Yang namanya lem. Paham ya? Prosedurnya ingat-ingat ada 4. Bersihkan luka, anestesi, jahit, tutup. Bersihkan luka pertama, bersihkan pakai ambil tengahnya, kemudian dibuka lukanya. Karena lukanya kan misalnya pasien kecelakaan, lukanya kotor bagian dalam, berarti bersihkannya bagian dalam sana. Misalnya ada pasir, tanah, apalagi bersihkan pakai NaCl. Habis itu lanjutkan dengan pemberian antiseptik. Antiseptiknya itu pakai betadine. Biasanya betadinnya itu diencerkan pakai NaCl supaya sifat korosifnya itu berkurang. Terus kemudian pegang, bersihkan bagian dalamnya juga dan juga sekitar luka. Oke, pasang duknya. Duk itu letaknya di mana? Itu selalu steril. Iya, jadi letaknya itu di dalam bak instrumen. Terus kemudian kita lakukan anestesi. Anestesinya pakai apa? Lukain. Kita lakukan anestesi. Lubang jarum menghadap ke atas. Kemudian kita anestesi. Anestesinya di mana aja? Ujung sama ujung. Kalau posisi lukanya kayak gini panjang, berarti ujung atas sama ujung bawah. Caranya gimana? Tusukkan di bagian dalam lukanya. Lubang jarum ke atas, buka lukanya, tusuk di ujungnya sini. Tusuk, kemudian di anestesi. Misalnya di sini sudah nih, sudah dikasih anestesi. Sebelah sini belum, kita tusuk sini. Kita lakukan aspirasi. Supaya apa? Gak ada darah. Kalau gak ada darah, aman. Kita kasih obatnya. Kalau ada darah, berarti masuk ke vena. Kita lanjut ke ujung bawah. Lubang jarum hadap ke atas, kemudian tusuk bagian dalam, tusuk, aspirasi, nggak ada darah, dorong. Pindah ke sebelah sini, tusuk, aspirasi, dorong. Misalnya lukanya panjang, otomatis yang bagian tengah mungkin nggak kena anestesi, maka kita lakukan anestesi di tengahnya juga. Iya. Caranya sama kayak tadi, lubang jarum ke atas, terus kemudian tusuk. Nah, di sini kita tusuk, kemudian kita anestesinya dengan dorong tarik. Apa itu? Pertama aspirasi dulu, nggak ada darah. Terus kemudian kita dorong obatnya sambil jarumnya ditarik. Dorong sambil ditarik. Buat apa? Supaya obatnya itu keluarnya di sini, dan di sini. Jadi merata. Gitu. Jelas? Sebelah sini juga kita anestesi lagi. Kalau sudah dianestesi, lanjutnya apa? Langkah ketiga, jahit luka. Tadi kalau kita dapatnya itu jarum yang sudah terpasang benang, ya sudah tinggal langsung pegang. Nih, ambil nalpuder. Misalnya kita dapatnya atau kita punyanya itu jarum yang sudah terpasang benang ini. Ini kan udah terpasang nih, langsung tinggal pegang, kemudian kita lakukan penjahitan. Gitu. Ini paling gampang. Tapi kalau misalnya kita dapatnya itu
jarum aja dan benangnya terpisah, maka kita lakukan pemasangan benang ke jarum. Pertama, pegang jarumnya pakai tangan kiri dulu. Terus megang nalpudernya ke jarumnya itu bukan di ujungnya kayak gini. Jangan terlalu pemalu. Masukin aja segini. Supaya apa? Kalau di ujung kayak gini takutnya lepas. Jadi pegangnya di bagian tengah sini. Kemudian posisinya adalah sepertiga bagian belakang. Nah, kalau sudah kunci. Cara memasang benang ke jarum. Pertama, nalpuder sama jarumnya kita pegang pakai tangan kiri. Terus benangnya dijepit pakai jempol. Benang taruh ke depan yang lancip, ke bawah, ke belakang, letakkan di atas lubang, tekan ke bawah sampai bunyi. Oke? Jelas? Ulangi. Nalpuder sama jarum pegang tangan kiri. Benangnya jepit pakai jempol. Benangnya masuk ke depan, bawah, belakang, taruh di atasnya jarum, terus kemudian ditekan ke bawah sampai oke? Ya. Teknik jahitan yang akan saya tunjukkan adalah teknik jahitan simpul tunggal. Buat simpul satu persatu. Untuk cara jahitnya ada dua cara. Ini saya tunjukkan pertama dulu, satu sisi dulu. Ini kan sisinya kanan sama kiri. Kita satukan kanan sama kiri. Pertama, pegang sisi kanan, masukkan jarum, tusuk sampai tembus ke tengah luka. Oke, kalau sudah masuk, nalpuder dilepas, terus pegang bagian ujungnya, dorong dikit, baru dijemput pakai nalpuder. Tarik, pinsetnya buat nahan, tarik dikit, terus kemudian ganti pakai tangan kiri. Pinset masih di sini, nggak kemana-mana. Pegang pakai tangan kiri, terus kemudian tarik sampai sisa dikit. Ini baru satu sisi, satu sisinya belum dijahit. Saya ulangi lagi kayak tadi. Jarum, pegang, nalpuder, kunci, terus buka sisi satunya, tusuk dari dalam, tembus ke kulit bagian luar, nalpuder ke belakang, dorong, jemput pakai nalpuder, ganti pakai tangan, kulitnya ditahan pakai nalpuder, tarik. Satu sisi. Kalau sudah, kita buat simpulnya. Ini tangan kiri saya masih megang pinset sama jarum. Kita buat simpulnya. Simpul pada simpul tunggal. Ya. Caranya, lilitkan benang ke nalpuder. 1, 2. Pegang sisa benangnya di ujung, kunci, tangan kiri ke depan, tangan kanan ke belakang. Gitu. Ulangi lagi. Ulangi sampai 5 kali. Iya. 1 kali. Ini yang kedua ya. Yang kedua 1 kali. Pegang ujungnya, kunci, tangan kiri ke depan, tangan kanan ke belakang. Yang pertama 2 kali, yang kedua sekali. Itu biasanya saya kayak gitu. Kalau kalian menemukan teknik lain, silahkan aja, nggak apa-apa. Kalau sudah, benang sisa sama benang yang panjang satukan pakai nalpuder, terus kemudian nalpudernya pegang tangan kiri. Jadi tangan kirinya sibuk tuh, pegang pinset, jarum sama gunting, kemudian gunting benangnya. Begitu. Lukanya masih lebar, masih panjang, kita jahit lagi. Ini kan tadi satu persatu, ya kan? Ini saya tunjukin yang langsung. Cubit, saya tusuk dari kanan, tembus langsung ke kiri. Langsung tembus ke kiri. Nah, gitu. Jemput pakai nalpuder, tarik. Pegang pakai tangan, nalpuder buat nahan, langsung
dua-duanya kanan sama kiri langsung. Oke, kita buat simpulnya kayak tadi. Dari depan lilitkan benangnya, 1, 2, pegang sisa benang. Oke. Pegang kunci, tangan kiri ke depan, tangan kanan belakang. Usahakan simpulnya itu di samping, bukan di tengah lukanya, supaya kalau misalnya benang yang kita gunakan itu benang yang nggak diserap, harus diangkat, guntingnya gampang dari sini. Gitu. Gitu. Pegang ujung kunci. Udah, tinggal disatukan. Pegang tangan kiri, ambil gunting tangan kanan. Gitu. Ini namanya simpul tunggal. Simpul 1, 2 dan seterusnya.